Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Sabana dari kelas 1 PAIB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang telah diberikan oleh Bu dosen. Agama memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu teologis dan iratoris. Sebagai teologi, agama terutama yang bersifat samawi merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak dan absolut. Sementara agama dalam dimensi historis berada dalam ruang sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Dinamis historis ini kemudian berinteraksi dengan agama dan membentuk entitas baru yang bersifat kompromistis. Oleh karena itu, bentuk dan formula agama di tempat dan masyarakat satu berbeda dengan tempat dan masyarakat lain, walaupun masih satu agama. Melalui sifat fluiditas kebudayaan, agama memiliki corak tertentu yang menjadi identitas lokal. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua, yaitu penduduk pesisir dan pedalaman. Pada masyarakat pesisir, terutama utara, yang aktivitasnya berhubungan dengan perdagangan dan nelayan, memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Sementara daerah-daerah pedalaman yang bercorak kejawen, secara sosial, masyarakat Jawa terbagi menjadi wong cilik, yang umumnya berprofesi sebagai petani dan kelompok berpendapatan rendah di kota dan kaum priai yang terdiri dari pegawai dan kaum intelektual. Wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen dalam sejarahnya mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Majapahit. Kesultanan Demak, Mataram, Yogyakarta, dan Kasunan Surakarta, kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut secara geografis cukup jauh dari wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap konstruk kebudayaan Jawa Tengah bagian barat selatan yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton dari sisi bahasa. Misalnya, masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan memiliki dialek yang berbeda dengan wilayah eks-kerajaan-kerajaan Jawa di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Dialek yang biasa disebut dengan ngapak menjadi ciri khas Banyumas dalam konstelasi kebudayaan Jawa. Dalam pandangan Ahmad Tohari, bahasa Jawa Banyumasan merupakan bentuk lanjutan dari bahasa Jawa asli Kawi, sementara bahasa Wetanan merupakan bentuk baru dari proses politis terutama oleh Sutawijaya. Secara historis, sejarah masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan terbentuk dari zaman pra-kolonial atau masa kerajaan Jawa. Majapahit merupakan kerajaan sentral yang memberikan pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa, termasuk Jawa Tengah bagian barat selatan. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I. Sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur. Dalam Babad Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Paguwon yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I. Pada saat itu, wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya V.
Sementara dalam babad Pasir Luhur Napaktilas Banyumas bisa dilacak pada zaman Kerajaan Pakuan Parahyang di Jawa Barat bagian timur. Tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi, Dewi Niskala, dan putranya Sri Prabu Linggawastu, Ratu Purna Jaya Dewata. Dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kasuburah tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah dengan daerah yang lain. Bahkan, jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada kala itu. Sebagai contoh misalnya, aliran Sungai Brantas dan Bengawan Solo yang dijadikan syarat penghubung jarak jauh oleh masyarakat telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar, yaitu Kerajaan Majapahit dan Mataram. Ketika cuaca hujan lebat dan sungai-sungai menjadi aliran deras aliran airnya, maka ini jelas menghambat distribusi hasil panen masyarakat yang juga berdampak pada tingkat pendapatan mereka. Proses awal Islamisasi di wilayah Jawa Banyumasan atau Jawa Tengah bagian barat selatan. Corak Islam awal yang berkembang di wilayah Banyumasan atau Jawa Tengah bagian barat selatan dan karakteristik Islam Banyumasan atau Jawa Tengah bagian barat selatan. Laporan ini juga membahas tentang perkembangan Islamisasi Sutawijaya di Banyumas yang berlangsung cepat dan saat ini bukti yang absah terkait sisa-sisa Islamisasi tersebut adalah Islam aboge. Beberapa artefak kebudayaan menunjukkan bahwa persebaran Islam di Banyumas meluas ke beberapa wilayah di sekitar seperti Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Brebes, dan Banjar Jawa Barat. Corak keagamaan di wilayah ini relatif sejenis yang bisa dilihat dari indikasi bahasa, praktik keagamaan, keislaman, dan peninggalan-peninggalan sejarah Islam. Laporan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah Islamisasi di Banyumas. Peran Kiai dalam Islamisasi di Banyumas. Kiai merupakan tokoh agama yang memiliki peran penting dalam menyebarkan agama Islam di Banyumas. Mereka menjadi pemimpin masyarakat dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan agama Islam. Kiai juga berperan dalam pendidikan Islam di Banyumas, baik melalui pesantren maupun madrasah. Laporan ini membahas tentang peran Kiai dalam Islamisasi di Banyumas secara mendalam dan detail. Pendidikan Islam di Banyumas dilakukan melalui pesantren dan madrasah. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam menyebarkan agama Islam di Banyumas. Pesantren di Banyumas didirikan oleh para kiai dan menjadi pusat pendidikan Islam di wilayah tersebut. Selain pesantren, madrasah juga menjadi lembaga pendidikan Islam yang penting di Banyumas. Madrasah didirikan oleh pemerintah dan swasta untuk memberikan pendidikan Islam kepada masyarakat. Islamisasi Jawa jelas tak berjalan linear. Jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai awal abad ke-19 terjadi apa yang disebut sejarawan MC Ridgecliffe sebagai sintesa mistik antara tradisi spiritualisme Jawa dengan Islam kebangkitan gerakan Wahabiyah yang dinisbahkan pada Muhammad bin Abd al-Wahhab
sejak pertengahan abad ke-18 mengubah arah gerakan pembaruan di kalangan pengikut tarekat Syatariah dan Naqsyabandiyah di Minangkabau yang mulai menemukan momentum pada 1870-an. Gerakan yang semula damai berubah menjadi gerakan padri radikal dengan paham dan praksis amat mirip Wahabi setelah kembalinya 3 haji dari Tanah Suci pada awal abad ke-19. Konflik atau tepatnya perang saudara di antara barisan pendukung pembaruan damai dengan kelompok pemurnian radikal ala Wahabi berubah menjadi perang padri ketika Belanda campur tangan atas permintaan kaum adat di Jawa. Pada waktu hampir bersamaan terjadi Perang Jawa yang dikenal sebagai Perang Diponegoro. Itulah yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.